Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas D yang akan membawakan materi dengan tema bela negara dan dengan judul Bela Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan saya sendiri, nama saya Anza Arifal Novrian dengan NPM 24430105, dan yang kedua ada Neza Mustika Cairani dengan nomor NPM 24430095, dan yang ketiga ada Raffi Fahrezi dengan NPM 24430110, dan keempat ada Rindiani Sabrina Azhara dengan nomor NPM 24430112, dan yang terakhir ada Ceta Nafis Kurnia dengan nomor NPM 24430119. Lalu pertama-tama langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Ceta Nafis Kurnia. Halo semuanya, nama saya Ceta. Saya akan membacakan materi yang pertama mengenai bela negara. Teman-teman, kita semua hidup di negara yang berdaulat dan merdeka. Tapi kedaulatan ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap otomatis ada. Perlu ada upaya untuk menjaganya, dan disitulah pentingnya bela negara. Pertanyaannya, apa arti sebenarnya dari bela negara? Bela negara adalah upaya sadar diri warga negara untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ini bukan hanya tentang urusan militer, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara yang mencintai tanah airnya. Kesadaran ini muncul karena kita sadar bahwa hidup di negara yang merdeka adalah sebuah anugerah yang harus dijaga. Lagi-lagi, ini bukan urusan tugas militer saja, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga identitas nasional, budaya, persatuan, dan nilai-nilai Pancasila. Bela negara bisa dilakukan lewat hal-hal sederhana seperti menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bela negara menjadi bagian dari kesadaran kolektif atau kesadaran bersama untuk mempertahankan keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita semua punya rasa tanggung jawab yang sama terhadap negara, maka kekuatan itu akan menjadi modal utama dalam menjaga persatuan bangsa. Ini bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang siapa yang paling peduli. Kalau ditanya siapa yang wajib bela negara, jawabannya simpel. Kita semua wajib untuk melakukan bela negara. Bela negara itu bukan hanya urusan tentara atau pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab bersama tanpa terkecuali. Kita ambil contoh yang paling dekat saja. Saya dan rekan-rekan saya sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Kita sebagai generasi muda punya peranan penting untuk terus membawa semangat nasionalisme ke arah yang lebih relevan dan kontekstual. Dengan belajar sungguh-sungguh, aktif dalam kegiatan sosial, dan ikut menyuarakan hal-hal yang positif, kita sudah ikut dalam bela negara. Contoh yang kedua ada ASN, TNI, Polri, dan aparatur negara sebagai pelindung formal negara dan masyarakat. Mereka adalah garda terdepan dalam urusan keamanan dan administrasi negara. Tapi tanpa dukungan masyarakat, peranan mereka akan kurang maksimal. Maka dari itu, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai bagian dari kekuatan sipil yang menjaga ketertiban dan persatuan. Setiap tindakan kecil seperti menjaga lingkungan, tidak menyebar hoak, hingga menghargai sesama, itu semua bentuk kontribusi nyata dalam bela negara. Jadi, siapapun kita, apapun latar belakangnya, semua punya porsi masing-masing dalam menjaga Indonesia. Karena pada akhirnya, bela negara adalah aksi nyata dan bukan hanya sekedar wacana. Sekian, terima kasih. Kapan kita harus membela negara? Pertama, yaitu saat terjadi ancaman fisik dan non-fisik. Ketika negara menghadapi perang, terorisme, hoak, radikalisme, ataupun ancaman disintegrasi, kita perlu berperan aktif untuk menjaga keamanan dan
persatuan bangsa. Dan ada yang kedua yaitu saat melihat ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Melawan ketidakadilan, perpecahan, serta penyebaran kebencian adalah bentuk bela negara. Diam terhadap ketidakbenaran akan memperburuk kondisi bangsa. Dan yang ketiga, saat diberi kesempatan berbuat baik untuk bangsa. Bahkan tindakan kecil seperti menjaga lingkungan atau bersikap jujur dan membantu sesama sudah termasuk bela negara. Karena turut membangun masyarakat yang sehat dan kuat. Di mana kita bisa melakukan bela negara? Bela negara tidak terbatas ruang, bisa dilakukan di mana saja. Kita memiliki niat dan kesadaran untuk berkontribusi. Yang pertama, kampus dan sekolah adalah lingkungan pendidikan tempat umum membela negara. Dengan belajar bersungguh-sungguh, berpikir kritis, dan mengembangkan ilmu, kita membantu mendorong kemajuan bangsa secara intelektual. Dan yang kedua ada media sosial. Di era digital, media sosial menjadi ruang strategis. Membela negara berarti menyebarkan informasi yang benar, menolak hoaks dan ujaran kebencian, serta menjaga etika dalam berinteraksi secara online. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Di kehidupan sehari-hari, menjadi warga yang peduli, aktif dalam kegiatan sosial, serta menjaga keharmonisan antar warga juga merupakan bentuk nyata bela negara yang sederhana namun penting. Mengapa kita perlu membela negara Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Ini menyatakan bahwa Indonesia adalah tempat kita tinggal dan hidup bersama, sehingga sudah sewajarnya kita menjaga dan membelanya seperti menjaga rumah sendiri. Yang kedua, untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa di tengah tantangan global. Dunia terus berubah dan tantangan dari luar seperti globalisasi, ancaman keamanan, dan ideologi asing bisa memecah bangsa jika tidak ada upaya bela negara. Yang ketiga, untuk mencegah disintegrasi bangsa akibat konflik internal atau pengaruh luar. Konflik dalam negeri seperti intoleransi, sara, dan provokasi dari luar dapat menghancurkan persatuan. Bela negara dapat mencegah hal itu. Dan yang terakhir, karena cinta tanah air bukan hanya rasa, tapi juga tindakan konkret. Cinta pada negara tidak cukup hanya diucapkan, tetapi juga harus ditunjukkan lewat tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, taat hukum, dan berkontribusi positif. Bagaimana cara membela negara secara nyata? Caranya yang pertama yaitu belajar dan berkarya. Belajar adalah bentuk pembelaan negara yang paling dasar bagi generasi muda. Dengan menuntut ilmu, meningkatkan keterampilan, dan berkarya seperti melalui inovasi, penelitian, ataupun karya seni, atau bekerja di bidang masing-masing. Kita mempersiapkan diri untuk bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Bangsa yang maju membutuhkan rakyat yang cerdas, produktif, dan kompeten. Contoh nyatanya, yang pertama yaitu rajin belajar untuk menjadi tenaga profesional yang handal. Yang kedua, membuat karya inovatif yang membantu menyelesaikan masalah bangsa. Dan yang ketiga, ikut kegiatan positif di lingkungan sekitar. Contoh yang kedua yaitu berpikir kritis dan berbijak media sosial. Di era digital, informasi sangat mudah menyebar, baik yang besar maupun yang hoax. Membela negara berarti menjaga masyarakat dari perpecahan akibat informasi yang salah. Kita perlu berpikir kritis sebelum menyebarkan berita, menyaring informasi, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Contoh nyatanya, yang pertama, tidak mudah terpaku isu-isu sara. Yang kedua, meluruskan misinformasi dengan data yang benar. Yang ketiga, mengkampanyekan nilai persatuan dan semangat kebangsaan di media sosial. Contoh yang ketiga yaitu menjaga toleransi dan kerukunan. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Membela negara berarti menjaga kerukunan antar warga, menghargai perbedaan, dan mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan. Contoh nyatanya, yang pertama, ikut serta dalam kegiatan lintas agama atau budaya di masyarakat, tidak membeda-bedakan teman atau tetangga berdasarkan latar belakang, dan membantu mediasi jika ada konflik di lingkungan sekitar. Yang keempat, mengutamakan produk dalam negeri dan budaya lokal.
Cinta tanah air diwujudkan dengan mendukung ekonomi nasional, dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa lokal, dan melestarikan budaya daerah. Kita membantu ekonomi rakyat kecil dan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri. Contoh nyatanya, yang pertama, memilih makanan, pakaian, atau kerajinan buatan Indonesia, mendukung UMKM daerah, dan melestarikan tarian, bahasa, atau permainan nasional. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil pada materi ini adalah bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Tidak terbatas pada militer. Bela negara mencakup sikap, pemikiran, dan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan melalui ilmu, etika, dan kontribusi sosial. Di era digital, bela negara harus diwujudkan secara cerdas, kritis, dan relevan. Sikap bela negara dimulai dari diri sendiri, dilakukan di mana saja, dan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa yang berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan mengucapkan mohon maaf bila ada kalimat salah kata yang kami ucapkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bela negara adalah upaya sadar diri warga negara untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ini bukan hanya tentang urusan militer, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara yang mencintai tanah airnya. Kesadaran ini muncul karena kita sadar bahwa hidup di negara yang merdeka adalah sebuah anugerah yang harus dijaga. Lagi-lagi, ini bukan urusan tugas militer saja, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga identitas nasional, budaya, persatuan, dan nilai-nilai Pancasila.